Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat anak rantau channel, kita masih di rumahnya Bapak Hasanuddin ya. Ini Ibu Eni Sulistiawati. Kita melihat-lihat ini sertifikat ini sahabat ya. Ini punyanya Ibu Eni ya, istrinya dari Bapak Hasanuddin ini sahabat. Ini kita berada di ruangnya, di ruang praktek ini sahabat ya. Ini jadi di sini sudah bersertifikat ini sahabat. Sudah sertifikat ini semua. Ini Bapak Hasanuddin. Pada kesempatan ini kita akan melihat cara mengobati bekam ini sahabat ya. Jadi kita akan melihat praktek cara pengambilan darah ya dari hasil pengobatan bekam ini sahabat. Oke sahabat, ini sekarang ya kita sudah ada pasien ini sahabat ya untuk kita mencoba mengambil darah ya sahabat ya. Kita akan lihat ini cara pengambilan darah ya sahabat. Oke sahabat, kita akan melihat ini cara pemasangan ini sahabat ya. Kita dengarkan dari sang terapis ini fungsi-fungsi ini dan di mana letak-letaknya cara pengambilan darah ya. Oke, silakan Bapak. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan mengenai tentang bekam, langsung kita praktekkan biar nanti paham ya apa yang saya sampaikan termasuk pada saat membekam. Karena nanti ada tekniknya ya. Tekniknya membekam pertama nih kita awali dari mulai kepala sini ya. Dari kepala ya. Dari kepala ini atau dalam bahasa Arabnya itu ala roksun. Ala roksun ya. Jadi pengambilan kepala itu tidak sembarangan kita mengambil titiknya ya, tapi memang ada teknik untuk mengambil pusat ya, pusat darah yang ada di dalam kepala ya. Artinya yang kita ambil ini bukan darah segar tapi darah toksin atau kotor yang ada di bagian kepala. Jadi pertama kita lihat ukur ya, kita ukur dari mulai telinga ya. Dari mulai telinga ya. Oke. Kita ukur seperti ini. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian nanti kita ambil bagian tengah, baru kita tarik dari hidung, maaf. Nah, sampai hidung, baru kita tarik sampai sini. Nah, berarti titiknya ada di sini ya, sahabat ya. Jadi kita pas pada saat ukur dari telinga dengan jari kita, kemudian dari hidung kita tarik ke sini. Nah, di sini pusatnya. Baru nanti karena di bagian kepala itu ada rambut, jadi kalau di bagian rambut itu harus dikerok atau dibotakin sedikit. Ya. Karena ini kalau ada rambutnya pasti lepas dengan kop ya. Baru nanti kita setelah kita kerok, baru kita ambil bagian kepala. Nah ini fungsinya banyak. Bagian ala roksun atau kepala ini banyak sekali fungsinya. Pertama untuk mencegah terjadinya salah satunya sihir ya. Jadi orang yang kena sihir itu ya bisa kita bekam melalui ala roksun atau kepala ya, di masalah tentang ruqyahnya. Kemudian dalam hal penyakit, seluruh penyakit ya, berbagai macam penyakit itu kita bisa ambil dari kepala, mungkin dari bagian badan kita ya, seluruh tubuh kita ini kita ambil dari bagian kepala. Dari pusat di kepala ini hampir seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita itu akan bisa kita ambil melalui ala roksun atau bagian kepala itu ya. Rekop ya, misalkan seperti ini. Setelah kita ambil rambutnya, kita kerok, baru kita masuk, kita luruskan sesuai dengan tadi ya pusatnya, baru kita tarik sampai 3 kali, baru setelah itu lepas. Nah ini sebagai contoh. Baru nanti setelah itu
kurang lebih 2 atau 5 menit kita ambil, baru kita pakai jarum. Setelah pakai jarum baru kita kop lagi ya. Nah seperti ini ya contohnya, dan setelah selesai baru kita nanti pakai kapas seperti ini ya, atau pakai tisu ya, pakai tisu kita lap darahnya. Insya Allah semuanya ya, darah ini bukan darah segar atau darah yang bagus, tapi darah toksin, kotoran ya yang kita ambil. Dan insya Allah ini akan membuat seluruh penyakit yang ada dalam tubuh, termasuk mungkin penyakit migrain, kepala pusing yang ada di dalam bagian kepala, insya Allah akan bisa disembuhkan ya. Ini ya salah satu contoh metode pembekaman melalui Kepala, ya. rosin atau kepala ya. Selanjutnya kalau yang badan itu Ya, bisa baik. ditunjukkan. Oke. Kemudian pada saat kita menginjak bagian kepala, kita akan langsung turun ke bagian bawah. Oh iya. Nah, bagian bawah ini ya, ini bagian kanan kiri ya, urat kanan kiri itu atau al-ahdain namanya ya dalam bahasa Arabnya. Jadi kita ambil ini karena kita ambil sampel saja, kita tidak memakai apa namanya jarum atau ambil darah. Nah ini bisa dengan memakai langsung, ini namanya bekam kering ya. Kering, Bekam ya. kering itu bekam yang tidak pakai jarum untuk mengambil darah. Jadi dia akan mengambil angin Ya, ya, ya. ya. Jadi contohnya dan itu 2 sisi ya, leher bagian atas ini ya. Jadi kita ambil pas di sininya. Nah ya. Nah, 1, 2 cukup kalau memang kalau dengan 2. Nah ya. Jadi ini ya yang disebut dengan al-ahdain ya, al-ahdain. Artinya untuk menyembuhkan ya, fungsinya itu menyembuhkan pusing ya, atau migrain seperti tadi kayak kepala ini, karena ada hubungannya semuanya dari kepala turun ke bawah ini di antara 2 sisi leher ini fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa sakit kepala ataupun migrain. Barangkali ada sahabat ya yang mungkin sering migrain, sering sakit kepala ya, ini bisa dibekam ya, ambil darah kotornya di antara 2 sisi leher kanan dan kiri ya. Nah seperti ini ya, ya seperti ini. Nah gitu. Ini sebagai contoh bekam kering ya. Ya. Jadi ini fungsinya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ya, setelah itu kita kalau misalkan ingin memakai dengan bekam basah, maka kita ambil ya, setelah ambil kita pakai jarum tadi ya. Nah pakai jarum kita ambil, nah gitu ya, baru nanti kita usahakan memakai jarum disuntik ya. Jarumnya di mana ya? Sebentar dulu. Iya. Baik ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ketika kita mau bekam basah, misalkan memang kita harus pakai sarung tangan ya, karena ini hanya sebagai teori saja, kita langsung praktek ya, maka kita usahakan untuk pakai sarung tangan ya. Jadi bekam itu ada 2 macam ya, ada bekam basah, ada bekam kering. Jadi yang bekam basah ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bekam kering tidak disunahkan, karena kita mengikuti zaman, biasanya kita itu hanya untuk menyedot angin ya yang ada dalam tubuh kita itu dengan bekam kering. Tapi Rasulullah menganjurkan dan mencontohkan itu dengan bekam basah. Misalkan kita tusuk misalkan, nah gini ya, kita tusuk dengan jarum yang sudah kita sediakan ya. Misalkan kalau kita mau pasang jarum itu seperti ini contohnya ya. Jadi teknik pemasangan guys seperti ini ya. Nah Diangkat dulu, saya tarik. ya. Ya. Baik ya. Nah ini ada jarum. Kemudian pada saat pemasangan ini jarum yang sudah masih tersegel ya. Jadi boleh jarum ini berulang-ulang atau pindah ke tempat orang. Atau satu orang tetap jarum ini tidak diperbolehkan. Jadi setiap kita bekam maka kita harus selalu ganti jarum. Ya, kita ganti jarum. Kenapa? Kita harus steril, jangan sampai bekas orang itu kita pakai. Ya, ini masih ada segelnya. Kemudian kita ambil ya segelnya, baru kita pasang, dimasukkan ke dalam.
Setelah itu baru kita pasang di sini ya. Nah, kita ambil, baru kita pasang. Ini contoh aja ya. Baik ya. Ya baik ya. Jadi setelah kita ini kalau jarumnya ya, ini kita ambil, baru kita pada saat menusuk, setelah kita kop seperti ini contohnya yang seperti tadi ya, kita tunggu sampai 2 menit ya, 2 menit sampai 3 menit. Baru setelah itu kita ambil, baru kita tusuk. Nah, cara menusuknya pun juga posisinya ini 180 ya, kemiringannya ya, kemiringannya. Nah, ini kemiringannya itu harus miring seperti ini karena sudah ada ukuran cowakannya ini. Ini posisinya ada miring karena kenapa dianjurkan miring, karena itu untuk merobek bukan menusuk. Nah, merobek. Nah, gini ya. Putarannya itu juga putaran arah tawaf. Arah tawaf itu ke kiri ya. Jadi berlawanan dengan jarum jam. Nah, ke kiri seperti ini. Nah, ini putarannya ke kiri. Bukan ke kanan tapi ke kiri. Totalnya berapa itu? Ya, ini minimal ya, minimal bisa 15 ya, atau sampai 20 titik ya, atau tusukan ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Baru setelah keluar, baru kita ambil darahnya. Nah, itu sekali sedot darah. Ya, baru setelah kita tunggu ya antara 5 menit atau bisa 3 menit ya, 3 menit sampai 5 menit ya, tunggu sampai darahnya benar-benar sudah keluar, baru nanti kita ambil. Satunya seperti ini cara ngambilnya, kita tarik ya, ini ada katupnya di sini, kita tarik, nah baru nanti darahnya kita ambil. Nah, kita ambil, kita bisa mengecek ya darah ini apakah ini ada asam urat atau mungkin kolesterol. Biasanya kalau asam urat darahnya itu agak berpasir ya, agak berpasir, kita ambil darahnya, bisa ya diraba seperti ini. Kalau memang itu darahnya berpasir, berarti orang tersebut ini bisa salah satunya mengandung penyakit asam urat ya. Tapi kalau darahnya cepat membeku atau hitam, kemungkinan ini kolesterol, mungkin kurang minum gitu ya. Atau mungkin kalau darah itu banyak angin, mungkin ini orangnya adalah lagi masuk angin juga, bisa seperti itu ya. Jadi ini salah satunya contoh ya, yang ada al-ahdain ya. Al-ahdain itu dalam bahasa Arab artinya di sisi kanan kiri leher ya, itu. Kemudian untuk selanjutnya ya, nah ini bagian punuk. Bagian punuk itu kita ambil di sini, ini punuk nih ya. Di antara dua bau ya. Bau ini antara dua bau, ini adalah punuk. Nah, kita ambil punuk seperti biasanya ya. Kita lakukan seperti biasa. Kita tarik 2 kali, 1, 2. Ini bagian punuk ya. Bagian punuk itu sama ya, fungsinya juga sama, hampir sama. Ini juga untuk pertama menghilangkan rasa pusing ataupun pundak yang pegel, pundak rasanya pegel, capek. Nah, ini diiringi dengan ya, salah satunya di antara 2 sisi bahu. Nah, ini ya sama. Nah, seperti ini ya. Pertama bisa menghilangkan kolesterol, pusing, ya sama ya. Jadi ketika kita pusing berat, migrain tadi sudah dijelaskan melalui kepala atau di antara 2 sisi leher ataupun dari punuk ya, atau pundak kita ini, di antara 2 pundak ini bisa menghilangkan rasa pegel ya, pegel di dalam pundak. Ataupun mungkin ada beberapa darah-darah kotor ataupun toksin yang menumpuk di dalam tubuh ini, termasuk di antara 2 pundak ini, ya ini akan bisa menghilangkan rasa pegel-pegel yang sering kejadian kalau kita sakit, pundak kita suka ya digerak-gerakkan. Nah, ini bisa dikeluarkan ya toksinnya melalui bekam ini ya. Kemudian selanjutnya kita mengarah kepada bekam selanjutnya, ini untuk bisa salah satunya menyenyakkan tidur ya, atau menghilangkan kolesterol. Orang yang punya sakit kolesterol tinggi ya, ini bisa melalui sini, di belikat, bagian belikat. Nah, ini ya, di belikat. Jadi di antara 2 belikat ini memang ada beberapa titik-titik, memang ya kata beberapa pakar, ini titik-titik ini yang biasanya juga ditempatin makhluk-makhluk ya, termasuk jin-jin itu ada di sebelah sini. Nah ya,
intinya mengganggu manusia. Itu biasanya bersarang di tempat-tempat ini, di antara pundak ya, ataupun di dua belikat ini ya. Jadi insya Allah kalau kita bekam di antara titik-titik ini namanya titik statis ya. Titik statis ini yang benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah sendiri, beliau hanya beberapa titik saja ya yang dibekam, itu termasuk titik ini di antara dua pundak, kemudian di punuk, kemudian di dua belikat ini. Nah, ini adalah titik yang disunahkan. Jadi kita tidak membahas semuanya titik, nanti memang panjang lebar, tapi titik-titik yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya, di antara dua belikat. Nah, ini keluar anginnya ini. Kemudian seperti tadi biasa kita ambil, kalau memang ini bekam basah, berarti kita ambil dengan jarum ya, ambil. Nah, baru tusuk ke kiri ya. Tadi ke kiri, baru setelah keluar darahnya, nah seperti ini. Nah, insyaallah kita tunggu sampai 3-5 menit, baru setelah selesai kita ambil lagi ya, kita lepas katupnya, kita tarik, baru kita ambil darahnya. Kita ulangi bekam ini sampai 2 kali ya. Setelah selesai lagi dibekam 2 kali. Kenapa? Kalau misalkan kebanyakan, yang dikhawatirkan itu pori-porinya ya, pori-porinya nggak kuat, tapi maksimal sampai 3 kali pengulangannya ya. Misalkan tadi sekali, kita bekam lagi 2 kali, masih terasa sakit, misalkan ini masih terasa enak, kita bekam lagi. Atau biasanya ada yang rasa gatal. Jadi gatal itu jangan khawatir, bukan masalah gatal itu karena alergi ataupun, biasanya ini kalau gatal ini ada beberapa toksin yang belum keluar secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan kita ambil lagi sampai benar-benar gatalnya hilang, insya Allah nanti akan bersih itu ya. Jadi itu adalah toksin ya. Jadi ini salah satu titik-titik tertentu yang dicontohkan Rasulullah SAW ya, titik-titik bekam itu. Baik ya, kita lanjut kembali sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan melanjutkan kembali mengenai tentang bekam yang disediakan Rasulullah. Untuk langkah awal ketika kita mau membekam, jangan sampai lupa ya. Kita di sini ada jarum, kemudian pen ya, penanya. Ini sebagai alat untuk mengambil darah ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk pemasangannya ya, jangan sampai lupa bahwa ini harus tersegel ya. Dan tadi sudah dijelaskan, jangan sampai kita memakai jarum ini berulang-ulang ya. Jadi untuk 1 kali orang, jadi tidak boleh berulang-ulang. Setelah selesai baru kita buang. Cara pemasangannya di sini ada ukuran ya. Ini sudah ukuran, ini untuk kedalaman ya. Nah, ini untuk kedalaman, ataupun misalkan ada pasien yang bikin darahnya banyak, berarti ini harus didalamkan, artinya diputer. Kalau memang pasiennya itu takut dengan jarum, pingin nggak terlalu dalam dulu ya, apalagi pasien perdana, berarti ini diputer ke atas. Nah, ke atas berarti ini nanti pada saat menusuk ini akan berkurang sakitnya. Nah ya, ini ya. Jadi pada saat setelah itu baru kita lihat ya, jarum ini masih segel, kita puter, kita ambil. Nah, kita ambil. Setelah kita ambil, baru kita masukkan ya ke dalam. Ya, sudah sedia. Nah ya, baru kita tutup. Nah itu ya. Baik, ini tinggal memakai. Nah ya, baik, coba bisa diperhatikan. Kita akan mencoba ya untuk praktek bekam basah ya. Karena bekam ini dicontohkan Rasulullah SAW untuk mengambil toksin ya. Kita cabut ya kop yang sudah kita pasang tadi selama 2 atau 3-5 menit ya. Kita tarik katupnya. Nah, baru kita tusuk dengan posisi miring ya. Posisi miring sesuai dengan jarum ini sudah ada kemiringannya. Arahnya arah tawaf, yaitu arah ke kiri ya. Misalkan ini 10 dulu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Atau bisa 15, tambah 1 2 3 4 5, berarti 15. Baru kita kop kembali. Nah,
bisa 3 kali gitu ya. Sama ya terus ini. Nah ini ada uapnya. Uap ini adalah angin ya yang ada dalam tubuh. Kemungkinan bapak ini mungkin lagi masuk angin. Nah pada saat di kop kering ini anginnya keluar, nanti baru bisa dipegang basah seperti tadi ya. Kita ambil katupnya, kita buka, kemudian kita tusuk dengan posisi yang sama seperti tadi ya, arahnya posisinya miring, kemudian ke kiri. 1, 2, 3, terus ya sampai 15, baru kita kop kembali ya. Oke ya, kita tunggu proses penyedotan ini antara 3 atau sampai 5 menit ya. Mau sekalian Pak, Lehernya sekalian. enggak. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini sudah mulai keluaran darah ini bagaimana ini Pak? Ya, jadi ini sebuah proses ya, proses pengeluaran darah pada saat kita berbekam. Di sini ada beberapa ya, artinya titik-titik yang tadi sudah kita tusuk ya. Artinya darah ini sudah mulai keluar. Kita tunggu ya 3 sampai atau 5 menit, boleh 3 pada saat 3 menit. Nanti kita ambil darah ini sudah mulai keluar. Memang kadang-kadang ada darah yang banyak keluarnya ataupun tidak, karena tergantung pada penyakitnya. Kalau kita memang biasanya kalau kental ini kemungkinan kita itu kekurangan air minum ya. Kekurangan air minum, makanya usahakan kita itu minum dalam sehari itu 2,5 liter. 2,5 liter ya. Usahakan 2,5 liter itu harus kita minum ya. Tapi kalau kita kurang dari itu, ini biasanya ada sinyal ya. Sinyalnya itu biasanya di telinga kita itu suka mendenging. Nah itu kurang minum itu ya? Kurang minum ya. Bukan berarti kita diomongin orang ya. Kalau orang dulu ngomongnya kan dirasanin ya. Itu sebagai sinyal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sinyal pada tubuh kita melalui telinga itu denging. Nah, ini berarti kalau memang nanti nih hasilnya terlalu kental ya, berarti ini memang kurang ya. air minum ya, kurang cairan dalam tubuh kita. Karena air minum sangat penting ya. Pertama, air minum itu ya itu membantu satu biar tidak terjadi penyakit ginjal ya. Kalau penyakit ginjal itu nah ulahnya di sini nih, bekamnya ini termasuk bekam jalan pinggang ya, termasuk ginjal ya. Kalau kita banyak minum, insya Allah ginjal kita juga akan terpelihara. Tapi kalau kekurangan air minum, nah ini biasanya untuk membantu peredaran darah pun juga kurang. Kalau minumnya cukup, insya Allah peredaran darah itu juga bagus, bisa beredar di seluruh tubuh kita, itu masuk ke bagian kepala atau ke seluruh tubuh kita. Ya. Ini ya prosesnya nih. Ini sudah mulai banyak darahnya. Ya, ini juga ada dapat didekatkan nih disut. Ini ada angin ya, uap. Kemungkinan bapak ini masuk angin ya. Jadi angin itu bisa masuk ke dalam darah pada saat kita sedot atau kita hisap dengan kop ini. Ini angin nih, angin pada keluar. Dan ini kalau angin masuk ke dalam darah biasanya kita tuh malas ya, lemes, badannya nggak enak. Aktivitas pun juga kadang-kadang kita juga malas. Makanya ketika kita tuh banyak toksin dalam tubuh kita, ya kita biasanya itu males ya. Kadang-kadang mungkin juga uring-uringan. Nah, banyak faktornya itu. Makanya usahakan kita tuh banyak berbekam minimal sebulan sekali ya. Sebulan sekali kita ambil darah kotor kita ya, toksin kita itu insya Allah kalau rutin sebulan sekali, insya Allah kesehatan kita itu akan terjaga itu ya. Ya ini ya. Ini yang sudah mulai banyak, ini baru 2 menit atau 3 menit sudah. Nah, nanti kita ambil. Ya, kita ambil. Nah, ini prosesnya. Ini darah-darah kotor ya yang keluar dari tubuh kita. Itu semakin banyak berarti di sana pusat ininya ya, darah kotornya apa bagaimana itu? Ya, kalau semakin banyak kotoran toksin yang ada di dalam tubuh kita, maka itu akan sedot atau terbuang ya.